Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang perekonomian Indonesia pembangunan sektor industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taskia Mori Alfi. Nama saya Natasha Nur Fedrianti. Nama saya Valedina Effendi. Saya Muhammad Al-Rafi Syarif. Saya Sanselsius Ugo Jalapelido. Yang pertama ada pengertian. Pembangunan sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam. Perekonomian Indonesia tentang pembangunan sektor industri mengacu pada serangkaian kebijakan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor ekonomi tradisional seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembangunan sektor industri di Indonesia aspek-aspeknya. Terdapat 3 aspek. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur, yang kedua insentif fiskal, yang ketiga peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan infrastruktur membangun dan menyempurnakan infrastruktur pendukung industri seperti jalan, pelabuhan, dan pasokan energi yang penting untuk efisiensi operasional dan pengurangan biaya produksi. Yang kedua, ada insentif fiskal. Pemerintah seringkali memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau pengurangan pajak bagi industri-industri tertentu yang dianggap strategis atau memiliki potensi ekspor yang tinggi. Yang ketiga itu ada peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang berkembang. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan. Indonesia telah lama mengandalkan sektor pertanian dan sumber daya alam sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, sejak deklarasi kemerdekaan dan terutama setelah krisis moneter Asia di tahun 1997 sampai 1998, pemerintah Indonesia mulai mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Dalam rangka mendorong pembangunan industri, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, termasuk insentif pajak untuk investasi di sektor-sektor tertentu, peningkatan infrastruktur, dan liberalisasi beberapa sektor industri. Selain itu, program seperti MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia telah menjadi framework penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan industri. Materi selanjutnya adalah sektor industri utama. Sektor industri utama Indonesia meliputi beberapa bidang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. Industri manufaktur menjadi salah satu pilar utama dengan subsektor seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, serta barang-barang lainnya. Di samping itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir terkemuka komoditas pertambangan seperti batu bara, timah, biji nikel, dan minyak bumi. Industri teknologi tinggi, khususnya dalam bidang komponen elektronik dan perangkat keras komputer, juga semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan yang tetap menjadi sektor penting dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao yang tidak hanya menyumbang ke ekspor, tetapi juga memberikan mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang yang dihadapi sektor Indonesia akan menjadi penentu bagi arah pembangunan ekonomi di masa depan.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini, pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang demi memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Tantangan yang dihadapi sektor Indonesia mencakup persaingan global yang ketat, di mana adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat menjadi kunci untuk bersaing. Ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam juga membawa resiko fluktuasi harga dan dampak lingkungan yang serius. Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Pengembangan inovasi dan riset dapat meningkatkan daya saing global, sementara peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dapat membantu meningkatkan produktivitas. Selain itu, perluasan kerjasama internasional melalui investasi, perdagangan, dan transfer teknologi dapat membawa manfaat besar bagi pertumbuhan sektor industri Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi dalam sektor industri. Yang pertama di sini ada otomatisasi produksi. Apa itu? Yaitu adalah implementasi robotik dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, ada teknologi ramah lingkungan. Pabrik dengan teknologi ramah lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan. Yang terakhir ada manufaktur cerdas. Adopsi sistem smart manufacturing untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Jadi kesimpulannya, pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun tantangan masih ada, kebijakan yang tepat dan kemitraan strategis, baik di dalam maupun di luar negeri, akan sangat membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong pertumbuhan yang lebih dinamis di masa depan. Memperkuat sektor industri akan meningkatkan kapasitas produksi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.